Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Zahra dengan NPM 2306236051, jurusan Manajemen Rekod dan Arsip tahun 2023, kelas C, mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Kearsipan. Sini saya akan menjelaskan pembahasan soal UTS, yaitu tentang DMS dan CDDMS. Oke, selanjutnya yaitu selamat datang semuanya. Pada saat ini di era digital, pengelolaan dokumen yang efisien menjadi kunci keberhasilan bisnis. Bayangkan berapa banyak waktu dan tenaga yang terbuang hanya untuk mencari dokumen yang hilang atau mengelola tumpukan kertas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas solusi apa saja untuk masalah dokumen manajemen sistem atau sering disebut dengan DMS. DMS bukan hanya sekedar penyimpanan cloud biasa, tetapi ini adalah sistem yang dirancang khusus untuk mengorganisasi, mengamankan, dan mengelola dokumen bisnis dengan lebih cerdas. Apa sih yang dimaksud dengan DMS? DMS adalah perangkat lunak yang membantu kita untuk mengubah dokumen fisik menjadi digital, menyimpannya secara terpusat dan memudahkan pencarian serta pengambilan dokumen kapanpun dan dimanapun saat dibutuhkan. Kemudian DMS ini bekerja dengan cara mendigitalisasi dokumen, memberikan metadata atau informasi tambahan pada setiap dokumen. Pada saat proses temu kembali, mengindeksnya sangat mudah untuk dicari dan mengontrol aksesnya sesuai dengan kebutuhan kita. Hal ini dapat mencakup proses penangkapan dokumen, baik dari dokumen yang berbentuk fisik menjadi digital maupun pengelolaan dokumen yang sudah berbentuk digital. Komponen penting DMS yaitu DMS ini dapat bekerja secara optimal. Ada beberapa komponen penting yang perlu kita perhatikan, yaitu dengan memperhatikan metadata dokumen. Di metadata ini informasi detail tentang dokumen seperti tanggal pembuatan, penulisan, dan versi. Kemudian ada pengindeksan. Di dalam pengindeksan ini diberi label atau menyusun dokumen sesuai dengan kategori atau secara terstruktur dengan baik, agar dokumen dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. Selanjutnya ada penyimpanan, yaitu lokasi penyimpanan dokumen yang aman dan terstruktur. Kemudian penarikan dokumen yang mampu untuk mencari dan mengambil dokumen dengan cepat dan mudah. Selanjutnya ada versioning, yaitu untuk melacak dan menyimpan berbagai versi dokumen. Kemudian keamanan. Keamanan ini berfungsi untuk melindungi dokumen dari akses tidak sah atau yang tidak memiliki wewenang atas hal tersebut dan kehilangan data. Kemudian pembagian atau distribusi, yaitu untuk mengatur hak akses pengguna terhadap dokumen. Kemudian setiap komponen memiliki peran penting dalam pengelolaan dokumen secara baik dan benar. Beberapa manfaat DMS untuk bisnis, yaitu yang pertama ada efisiensi waktu dan biaya. Dapat dijelaskan bahwa pada komponen ini untuk mengurangi waktu yang terbuang untuk mencari dan mengelola dokumen. Kemudian ada peningkatan produktivitas. Jadi di sini karyawan dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih penting. Yang itu selanjutnya ada kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, yang memudahkan audit dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada kolaborasi yang baik, yaitu dengan cara memfasilitasi berbagai dokumen dan kerjasama oleh tim. Kemudian mengurangi penggunaan kertas, yaitu mendukung praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Dengan DMS, bisnis dapat beroperasi lebih efisien, aman, dan terorganisasi. Jadi, apakah bisnis kita ini dapat beralih ke pengelolaan dokumen yang lebih modern dan efisien? Kemudian, DMS ini adalah solusi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing bisnis di dalam kalangan bisnis.
Selanjutnya saya akan membahas tentang komparasi apa saja dari komponen-komponen yang ada dan yang tidak ada di dalam CDMS. Ini saya sudah membuat tabel komparasi. Ya. Di sini saya akan menjelaskan komparasi komponen penting dalam DMS dengan fitur-fitur yang umumnya ada di CDMS. Yang pertama ada metadata dokumen. CDMS memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengelola metadata dokumen, sehingga pengguna dapat menambahkan informasi seperti penulis, tanggal, dan deskripsi dokumen, sehingga dapat dijelaskan untuk mengenai pengertian metadata. Metadata ini adalah informasi tambahan tentang dokumen seperti penulis, tanggal, pembuatan, versi, dan kata kunci. Ini sangat membantu dalam pengorganisasian dan pencarian dokumen. Dalam CDDMS dapat dimungkinkan bahwa pengguna ini menambahkan metadata ke dokumen saat mengunggah atau mengeditnya. Kita juga dapat menentukan bidang metadata khusus sesuai kebutuhan organisasi. Secara konsep, ketika dokumen telah diunggah, kemudian ada field yang mungkin dapat diinput datanya. Lalu ada data tambahan seperti nama pembuat, tanggal upload, dan deskripsi dokumen. Kemudian demonstrasi konseptualnya yaitu dapat dibayangkan jika kita mengunggah faktur. Kita dapat menambahkan metadata seperti nomor faktur, nama vendor, tanggal jatuh tempo, dan kategori. Saat mencari faktur, kita dapat menyaring berdasarkan metadata yang kita pakai. Selanjutnya yang kedua ada penangkapan dokumen atau capturing. Dalam penangkapan dokumen ini, CDDMS merupakan sebuah jembatan antara dokumen fisik dan dokumen digital. Komponen penangkapan dokumen adalah langkah awal dalam proses digitalisasi dan pengelolaan dokumen. Dalam CDDMS, meskipun tidak memiliki fitur pemindaian langsung, sistem ini telah dirancang khusus untuk menerima dan mengelola dokumen digital dari berbagai sumber, termasuk hasil pemindaian. Yaitu hasil unggahan dokumen digital yang fleksibel, sangat mendukung unggahan berbagai format file seperti format PDF, Word, Excel, gambar, dan format lainnya. Kemudian dapat dipastikan bahwa pengguna ini untuk mengunggah dokumen digital yang telah ada dari komputer mereka ke dalam sistem. Fitur ini yang merupakan fitur yang sangat fleksibel dan terintegrasi dengan berbagai alur kerja digital, yang dimana dokumen dapat dihasilkan dalam format elektronik. Kemudian integrasi dengan hasil pemindaian. Meskipun CDDMS tidak memiliki fitur pemindaian bawaan, tetapi sistem ini dapat bekerja dengan mulus dan dengan hasil pemindaiannya. Pengguna juga dapat menggunakan perangkat pemindaian ini secara terpisah untuk mengubah dokumen fisik menjadi file digital, yaitu misalnya PDF. Kemudian setelah dipindai, file digitalnya dapat diunggah ke CDDMS untuk disimpan dan dikelola lebih lanjut. Alur kerja ini memungkinkan organisasi untuk mendigitalisasi arsip fisik mereka dan mengintegrasikannya ke dalam sistem manajemen dokumen digital, yaitu pertimbangan dalam proses pemindaian. Ketika penggunaan pemindaian, penting untuk memperhatikan kualitas hasil pemindaian. Resolusi pemindaian yang tinggi dapat dipastikan bahwa teks dan gambar dalam dokumen digital tetap jelas dan terbaca, sehingga penggunaan perangkat lunak, yaitu Optical Character Recognition atau disingkat sebagai OCR, dapat membantu mengubah gambar hasil pemindaian menjadi teks yang jelas dan mudah dicari. Hal ini sangat penting untuk memaksimalkan manfaat dari fitur pencarian teks lengkap di CDDMS. Kemudian alur kerja digitalisasi yang efisien. Untuk alur kerja ini, digitalisasinya dapat terorganisasi dengan baik secara integritas dengan perangkat pemindai jaringan atau perangkat lunak pemindaian.
Hal ini dapat dimungkinkan bahwa pengguna untuk memindai dokumen secara langsung kemudian diunggah ke dalam CDDMS tanpa perlu menyimpan file secara manual di komputer mereka. Dengan demikian, proses digitalisasi dokumen akan menjadi lebih cepat. Kemudian demonstrasi konseptualnya yaitu sebagai sebuah perusahaan hukum memiliki banyak kontrak kertas yang perlu didigitalisasikan, sehingga mereka tuh dapat menggunakan pemindaian yang lebih cepat. Kemudian untuk memindai kontrak-kontrak tersebut, mereka ini dapat menyimpan hasilnya sebagai format PDF. File PDF tersebut kemudian diunggah ke CDDMS, yang dimana mereka diberi metadata yang relevan dan indeks yang dikasih untuk proses pencarian. Dengan ini, staf perusahaan dapat dengan cepat mencari dan mengakses kontrak digital kapanpun mereka dapat membutuhkannya. Yang ketiga, ada pengindeksan. CDDMS menyediakan fitur pengindeksan untuk memudahkan pencarian dokumen berdasarkan metadata dan konten mereka. Pengindeksan ini dapat memungkinkan pencarian dengan cepat dan mudah, sehingga dapat membuat indeks kata kunci dan metadata dari dokumen. Dalam CDDMS, mengindeks konten dan metadata dokumen memungkinkan pencarian teks dengan lengkap. CDDMS juga memiliki kemampuan tersendiri untuk melakukan pencarian berdasarkan kata kunci yang ada di dalam dokumen maupun data-data metadata yang sudah diinput. Demonstrasi konseptual mereka yaitu kita dapat mencari laporan keuangan misalnya 2023, tahun 2023. Dan CDDMS ini dapat menampilkan semua dokumen yang mengandung frasa tersebut. Yang keempat, ada penyimpanan, yaitu CDDMS ini dapat berfungsi sebagai repositori pusat untuk penyimpanan dokumen elektronik. Sistem ini memungkinkan pengaturan struktur folder dan pengelolaan penyimpanan. Penyimpanan dalam CDDMS ini bisa dibilang sebagai fondasi untuk pengelolaan dokumen yang struktur dan sangat aman. Komponen penyimpanan dalam CDDMS bukan hanya sekedar tempat untuk menyimpan file saja, tetapi sebagai fondasi dari sistem manajemen dokumen yang efektif sehingga dapat memungkinkan organisasi untuk mengatur, mengakses, dan melindungi informasi penting mereka. Yaitu dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa poin-poin. Yang pertama ada struktur folder yang dapat disesuaikan. Mereka memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam membuat struktur folder, yaitu sangat penting karena setiap organisasi memiliki kebutuhan yang berbeda dalam mengatur dokumen mereka, sehingga mereka dapat membuat hierarki folder yang kompleks untuk mencerminkan struktur departemen, proyek, atau jenis dokumen. Misalnya dalam departemen keuangan, kita dapat memiliki folder faktur atau laporan keuangan atau anggaran. Di dalam folder faktur ini, kita dapat membuat subfolder berdasarkan tahun atau vendornya. Dengan struktur folder yang terorganisir, pengguna dapat dengan cepat menemukan dokumen yang mereka butuhkan untuk mengurangi waktu yang terbuang untuk mencari informasi. Poin yang selanjutnya yaitu fleksibilitas penyimpanan atau lokal dan cloud. CDDMS dapat memberikan opsi untuk menginstal sistem di server lokal atau di layanan cloud yang dapat memberikan fleksibilitas dalam memilih solusi penyimpanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran organisasi. Penyimpanan lokal dapat memberikan kontrol yang penuh atas data mereka, tetapi juga memerlukan investasi dalam perangkat keras dan pemeliharaan. Poin yang ketiga yaitu manajemen ruang penyimpanan, yaitu sangat membantu dalam mengelola ruang penyimpanan secara efisien. Administrator juga dapat memantau penggunaan yang penyimpanan dan penetapan kuota untuk penggunaan atau departemen.
CDDMS ini juga dapat membantu untuk mengelola versi dokumen sehingga versi yang lama tidak memakan terlalu banyak ruang penyimpanan. Manajemen ruang penyimpanan yang efektif membantu mencegah kehabisan ruang penyimpanan sehingga dapat dipastikan kinerja mereka ini memiliki sistem yang optimal. Poin selanjutnya ada keamanan penyimpanan, yang dimana ini merupakan aspek penting dalam DMS. Mereka juga menawarkan fitur keamanan untuk melindungi dokumen dari akses yang tidak sah dan kehilangan data. Kontrol akses ini berbasis peran untuk memungkinkan administrator untuk menetapkan izin yang berbeda untuk pengguna dan kelompok. Enkripsi data juga dapat melindungi dokumen dari akses yang tidak sah. Fitur pencadangan dan pemulihan dapat membantu kita untuk melindungi dokumen atau terjadinya kehilangan data akibat rusaknya perangkat keras atau bencana alam. Kemudian demonstrasi konseptualnya yaitu dapat dibayangkan jika sebuah perusahaan konstruksi, mereka ini dapat membuat struktur folder yang kompleks untuk setiap proyek dengan subfolder untuk kontrak, gambar teknik, laporan kemajuan, dan korespondensi. Setiap folder di proyek ini dapat memiliki izin akses yang berbeda, sehingga hanya anggota tim saja yang dapat berwenang dan mengakses dokumen tersebut. Perusahaan pun dapat memilih untuk menyimpan dokumen di server lokal atau dapat menggunakan layanan cloud untuk aksesibilitas yang lebih baik bagi tim yang bekerja di lokasi yang berbeda. Yang kelima ada penarikan dokumen atau retrieval yang memiliki fungsi pencarian untuk memungkinkan pengguna untuk menemukan dokumen menjadi cepat digunakan dengan kata kunci atau metadata. Komponen penarikan dokumen adalah jantung dari setiap manajemen dokumen. Hal ini tentu saja memiliki beberapa efisiensi penggunaan dapat ditemukan dan dapat diakses informasinya yang mereka butuhkan kapan saja dan di mana saja, sehingga penarikan dokumen dapat dirancang untuk menjadi lebih cepat, mudah, dan akurat. Yaitu selanjutnya untuk demonstrasi konseptualnya, ketika versioning ini terdapat pengguna yang menemukan faktur dari vendor tertentu, sehingga mereka menggunakan fitur pencarian metadata untuk mencari faktur berdasarkan nama vendor dan tanggal. Yang keenam ada versioning, yaitu versioning ini mendukung pengguna untuk melacak dan mengakses versi sebelumnya dari dokumen. Versioning adalah fitur penting dalam sistem manajemen dokumen yang memungkinkan organisasi untuk melacak dan mengelola perubahan dokumen dari waktu ke waktu. Dalam CDDMS ini, versioning juga sangat membantu dan dapat dipastikan bahwa setiap perubahan dicatat dan pengguna ini dapat mengakses versi sebelumnya dan menjaga integritas dokumen. Pelacakan perubahan yang komprehensif, CDDMS dapat mencatat setiap perubahan yang kita lakukan pada dokumen tersebut, termasuk siapa saja yang membuat perubahan tersebut, kapan perubahan itu dilakukan, dan apa itu yang diubah. Hal ini memberikan audit trail yang lengkap, yang sangat penting untuk kepatuhan dan akuntabilitas. Dengan melacak perubahan, organisasi dapat dengan mudah mengidentifikasi dan pemulihan versi dokumen sebelumnya jika diperlukan. Pengelolaan versi yang lebih efisien untuk menyimpan setiap versi dokumen ini, pengguna dapat mengakses dan membandingkan versi yang berbeda. Dapat dimungkinkan juga bahwa pengguna ini dapat memberi komentar pada setiap versi, menjelaskan perubahan yang dilakukan.
Pengelolaan versi yang efisien membantu mencegah kehilangan data dan memastikan bahwa pengguna selalu memiliki akses ke versi dokumen yang benar. Pemulihan versi sebelumnya ini dapat dimungkinkan bahwa pengguna untuk dengan mudah memilihkan versi dokumen sebelumnya dengan fitur yang sangat penting. Jika terjadi kesalahan atau perubahan yang tidak kita inginkan. Dengan memulihkan versi sebelumnya, organisasi dapat meminimalkan dampak kesalahan dan memastikan kelangsungan bisnis. Selanjutnya yaitu bahwa setiap pengguna dapat membuat perubahan pada versi mereka sendiri dan perubahan tersebut kemudian digabungkan ke dalam versi utama. Hal ini sangat membantu untuk mencegah konflik dan memastikan bahwa semua perubahan yang dicatat dan dilacak. Demonstrasi konseptual mereka yaitu misalnya jika sebuah tim hukum sedang mengerjakan kontrak penting, kemudian terdapat seorang pengacara yang membuat draft awal kontrak dan mengunggahnya ke CDDMS. Sedangkan pengacara lain kemudian meninjau nih draftnya dan membuat perubahan. Pada akhirnya, di CDDMS menyimpan kedua versi kontrak. Kemungkinan tim mereka ini dapat membandingkan perubahan tersebut dan memulihkan versi sebelumnya jika diperlukan. Di setiap perubahan diberi komentar yang jelas, alasan perubahan tersebut apa, sehingga dengan versioning ini tim hukum dapat berkolaborasi pada kontrak dengan percaya diri untuk mengetahui bahwa setiap perubahan dicatat dan dilacak. Yang ketujuh ada pencarian, yaitu sistem manajemen dokumen ini yang berbasis web atau open source adalah salah satu fitur utamanya adalah kemampuan pencarian yang memudahkan penggunaan untuk menggunakan dokumen secara efisien. Fitur pencarian di CDDMS terbagi menjadi dua kategori utama. Kategori yang pertama ada pencarian teks lengkap atau full text search, yaitu yang kedua ada pencarian berdasarkan metadata. Nah, masing-masing kategori ini memiliki cara kerja dan keunggulan masing-masing. Ya, dapat disingkat, kategori yang pertama memiliki cara kerja bahwa CDMS ini dapat mengindeks isi dokumen saat dokumen diunggah. Kemudian format dokumen yang didukung untuk pencarian isi termasuk PDF, Word, dan teks biasa. Kemudian penggunaan ekstensi seperti Apache, Tika, atau alat lainnya dapat digunakan untuk mengekstrak teks dari berbagai format file. Keunggulannya yaitu dapat mempermudah pencarian informasi dalam dokumen penting, cocok untuk lingkungan dengan ribuan dokumen yang memiliki isi yang relevan tetapi metadatanya terbatas. Kategori yang kedua yaitu penggunaan dapat mencari dokumen berdasarkan informasi metadata seperti judul dokumen, penulis atau pemilik, kategori atau folder, tanggal unggah, versi dokumen, status dokumen, misalnya publish atau di archive. Terus fitur tambahnya yaitu filter pencarian berdasarkan folder, kategori, atau pengguna. Dukungan untuk pencarian lanjutan dengan operator logika ada AND, OR, dan NOT. Kemudian dapat memungkinkan pencarian berdasarkan file khusus jika administrator menambahkan metadata yang custom. Yang ke-8 ada pembagian atau distribusinya. CDDMS ini yang dirancang untuk mendukung kolaborasi sekaligus menjaga keamanan dokumen. Oleh karena itu, sistem ini menyediakan pengaturan hak akses untuk yang fleksibel dan terstruktur. Kemudian, distribusi dokumen hanya kepada personel yang berwenang. Manfaatnya yaitu untuk menyederhanakan pengelolaan akses, terutama untuk organisasi yang besar, sehingga dapat mencegah konflik izin saat pengguna berganti posisi atau departemen. Demonstrasi konseptualnya yaitu sistem mencatat setiap akses dan perubahan dokumen dalam log audit, kemudian
Penjelasannya dan demonstrasi konseptual ini membantu kita untuk memahami bagaimana sih komponen-komponen di DMS ini dapat diterapkan di dalam si DMS. Kemudian secara umum si DMS ini dapat mencakup sebagian besar komponen penting dari sistem manajemen dokumen yang merupakan sistem bersifat open source sehingga bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan. Kemudian, si DMS dapat diinstal pada server lokal ataupun pada layanan cloud. Penting diketahui atau dicatat bahwa fitur spesifik dapat bervariasi tergantung dengan versi yang kita konfigurasi di si DMS. Dan penting untuk diketahui atau dicatat, fitur spesifik dapat bervariasi tergantung pada versi dan konfigurasi si DMS. Untuk mengetahui lebih dalam tentang si DMS adalah salah satu cara dari banyaknya aplikasi DMS yang ada, dan setiap aplikasi memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Dengan singkatnya, bahwa si DMS ini dapat menawarkan solusi manajemen dan dokumen yang komprehensif dengan sebagian besar komponen penting yang dibutuhkan oleh bisnis modern. Meskipun bersifat open source dan mungkin memerlukan konfigurasi tambahan untuk fitur-fitur yang tertentu, secara fleksibilitas dan kemampuan adaptasinya menjadikan pilihan yang menarik bagi organisasi yang mencari sistem DMS yang kuat dan terjangkau. Dengan memahami komponen-komponen yang ada dan bagaimana cara si DMS ini mengimplementasikannya, mungkin kita dapat membuat keputusan yang tepat untuk kebutuhan manajemen dokumen perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau terdapat kesalahan, dapat dimaklumi atau dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.